Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusli Abdul Farizi Sad dengan NPM 022724111166. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang transformasi perang bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjadi salah satu sektor keuangan yang mengalami perkembangan pesat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain. Perkembangan ini tidak hanya terjadi secara alami, tapi juga melalui dukungan banyak pihak dari luar industri perbankan itu sendiri. Dalam dunia perbankan syariah, keberadaan lembaga pendukung dan industri terkait merupakan suatu yang dapat dipisahkan, yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya lembaga-lembaga ini, sistem perbankan syariah akan sulit berjalan efektif, sulit berkembang, dan sulit dipercaya oleh masyarakat. Perbankan syariah berdiri di atas prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan nilai keadilan, transparansi, kemitraan, dan keberlanjutan. Prinsip ini menuntut agar setiap transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Namun untuk memastikan bahwa seluruh operasi bank berjalan sesuai kaidah tersebut, perlu adanya sistem pendamping yang kuat. Disinilah lembaga pendukung memainkan peran penting, membantu bank untuk tetap berada pada jalur syariah, memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami produk syariah, serta memfasilitasi inovasi agar bank syariah tetap mampu bersaing di tengah perubahan zaman. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Namun peluang ini hanya bisa diwujudkan jika konsisten pendukungnya kuat dan saling bersinergi. Lembaga regulasi, lembaga fatwa, lembaga riset, lembaga pendidikan, industri teknologi finansial, lembaga penjamin, serta industri pendukung lainnya harus berjalan seiring untuk memperkuat fondasi perbankan syariah. Tanpa adanya sinergi tersebut, perbankan syariah hanya akan berjalan di tempat dan tidak mampu mengejar ketertinggalan dari perbankan konvensional. Dalam naskah sepanjang 10.000 kata ini, kita akan mengulas secara detail bagaimana lembaga dan industri pendukung peran dalam perbankan syariah. Kita masuk ke definisi dan konsep dasar perbankan syariah. Untuk memahami peran lembaga dan industri pendukung, kita perlu terlebih dahulu memahami konsep dasar perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan larangan riba, gharar, dan masyir. Bebas riba. Dalam Islam, riba atau bunga dilarang karena dianggap sebagai bentuk transaksi yang tidak adil. Perbankan syariah menggantikan konsep bunga dengan skema bagi hasil, sewa atau jual beli yang memiliki landasan akad yang jelas. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Perbankan syariah memastikan setiap transaksi memiliki kejelasan objek, harga, waktu, dan mekanisme sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Masyir berkaitan dengan praktik perjudian atau
spekulasi. Transaksi syariah harus berdasarkan aktivitas ekonomi nyata dan tidak boleh mengandung unsur-unsur keuntungan. Perbankan syariah mengharuskan underlying aset atau kegiatan real. Hal ini menjadikan transaksi syariah lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi pasar. Lembaga keuangan syariah seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, BPR Syariah, dan Koperasi Syariah merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan layanan keuangan berbasis syariah. Namun lembaga-lembaga ini tidak bisa bekerja sendiri. Mereka membutuhkan jaringan pendukung yang mampu memastikan setiap produk, setiap operasional, dan setiap keputusan sesuai dengan prinsip dan memiliki daya saing. Lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai produk seperti tabungan syariah, pembiayaan murabah, dan pembiayaan musyarakah, jarah, dan mudharabah. Produk-produk ini harus dirancang dengan memperhatikan standar syariah dan kebutuhan masyarakat. Tanpa dukungan lembaga pendamping seperti DPS, Dewan Pengawasan Syariah, atau DSN, MUI, bank akan kesulitan memastikan bahwa produknya benar-benar sesuai dengan syariah. Bank syariah wajib memiliki DPS yang bertanggung jawab memastikan seluruh operasional sesuai dengan fatwa syariah dan tidak hanya mengawasi tapi juga memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap produk baru yang diluncurkan. Peran mereka sangat penting karena perbankan syariah harus menjaga kepercayaan masyarakat muslim, mendorong kesejahteraan ekonomi. Di perbankan syariah itu sendiri juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan usaha kecil, menengah, dan mikro. Skema syariah memungkinkan masyarakat yang memiliki akses ke bank konvensional untuk mendapatkan modal melalui pola bagi hasil yang lebih adil. Regulasi merupakan komponen utama dalam membangun kepercayaan terhadap perbankan syariah. Tanpa regulasi yang kuat, industri ini tidak dapat mampu bersaing atau bertumbuh secara sehat. Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mengatur operasional bank perbankan syariah, menetapkan standar manajemen risiko dan mengelola serta mengawasi pengawasan berkala, regulasi yang membantu menciptakan lingkungan usaha yang stabil. Salah satu tantangan terbesar perbankan syariah adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan produk syariah. Banyak masyarakat beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional lainnya, hanya karena tidak menggunakan istilah bunga, padahal struktur transaksinya sangat berbeda. Lembaga seperti Masyarakat Ekonomi Syariah dan lembaga sertifikasi profesi menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai bank syariah. Pelatihan ini memastikan SDM di industri perbankan syariah kompeten dan memahami prinsip syariah secara mendalam. Agar dapat bersaing dengan perbankan konvensional, bank syariah harus berinovasi. Inovasi ini tidak hanya mencakup perubahan fitur baru, tapi juga pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Kerjasama internasional sangat penting untuk memperkuat jaringan dan memperluas pengetahuan tentang praktik terbaik. Di era digital, teknologi faktor paling penting dalam perkembangan perbankan syariah. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah sangatlah besar dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan ekosistem keuangan syariah. Keberhasilan perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh bank sebagai lembaga utama, tapi juga oleh dukungan
berbagai pihak mulai dari regulator lembaga pendidikan, lembaga fatwa industri finance, lembaga penjamin, hingga dukungan masyarakat. Dan kolaborasi yang kuat, inovasi yang berlanjutan, dan ekulasi yang merata, perbankan syariah dapat berkembang menjadi lebih modern, lebih kompetitif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Peran lembaga pengawas syariah dalam menopang integritas sistem. Salah satu fondasi terpenting dalam membangun perbankan syariah adalah keberadaan lembaga pengawas syariah yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap aktivitas bank, setiap produk, dan setiap kebijakan tetap berada dalam konditor syariah. Tanpa lembaga pengawas ini, maka perbankan syariah akan kehilangan identitasnya. Keunikannya terletak pada komitmen terhadap nilai-nilai syariah, sehingga lembaga pengawas syariah adalah elemen yang tidak boleh diabaikan. DPS merupakan garda terdepan dalam pengawasan operasional syariah di tingkat bank. Setiap bank wajib memiliki DPS yang ditunjukkan oleh DSN MUI. DPS bertugas menilai, memantau transaksi, meninjau perjanjian akad, dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam praktik operasional. DPS tidak hanya memberikan persetujuan, tapi juga menjadi tempat konsultasi bagi manajemen bank ketika terjadi situasi dilematis, misalnya dalam penentuan margin, penggunaan teknologi baru, atau inovasi produk yang belum pernah diatur dalam fatwa sebelumnya. Kerjasama lintas industri menjadi bagian fundamental dari pertumbuhan bank syariah. Industri syariah tidak berdiri sendiri karena sifatnya sangat berkaitan dengan berbagai sektor lain. Perdagangan, tentunya itu perdagangan, teknologi, pendidikan, energi, dan jasa keuangan lainnya. Kerjasama dengan pemerintah. Banyak proyek pemerintah yang kini diarahkan untuk menggunakan skema syariah, seperti tentunya pembangunan infrastruktur melalui suku negara, pembiaya UMKM melalui skema pembiayaan syariah, program perumahan rakyat melalui KPR syariah. Bank syariah berperan menyediakan pendanaan yang aman dan halal untuk pembangunan nasional. Karena perbankan syariah menghindari praktik spekulatif, maka industri ini cenderung lebih stabil ketika terjadi krisis keuangan. Pada krisis 2008 misalnya, bank syariah di banyak negara lebih tahan dibandingkan bank konvensional. Layanan mobil banking syariah menawarkan banyak fitur: pembayaran zakat online, penyaluran wakaf uang, histori transaksi berbasis akad, notifikasi syariah untuk pembiayaan, manajemen keuangan tabungan haji. Produk yang belum pernah diatur dalam fatwa sebelumnya. Kerjasama lintas industri menjadi bagian fundamental dari pertumbuhan bank syariah. Industri syariah tidak berdiri sendiri karena sifatnya sangat berkaitan dengan berbagai sektor lain. Perdagangan, tentunya itu perdagangan, teknologi, pendidikan, energi, dan jasa keuangan lainnya. Kerjasama dengan pemerintah. Banyak proyek pemerintah yang kini diarahkan untuk menggunakan skema syariah, seperti tentunya pembangunan infrastruktur melalui suku negara,
pembiaya UMKM melalui skema pembiayaan syariah, program perumahan rakyat melalui KPR Syariah. Bank Syariah berperan menyediakan pendanaan yang aman dan halal untuk pembangunan nasional. Karena perbankan syariah menghindari praktik spekulatif, maka industri ini cenderung lebih stabil ketika terjadi krisis keuangan. Pada krisis 2008 misalnya, bank syariah di banyak negara lebih tahan dibandingkan bank konvensional. Layanan mobil banking syariah menawarkan banyak fitur: pembayaran zakat online, penyaluran wakaf uang, histori transaksi berbasis akad, notifikasi syariah untuk pembiayaan, manajemen keuangan tabungan haji. Untuk mendapatkan modal melalui pola bagi hasil yang lebih adil. Regulasi merupakan komponen utama dalam membangun kepercayaan terhadap perbankan syariah. Tanpa regulasi yang kuat, industri ini tidak dapat mampu bersaing atau bertumbuh secara sehat. Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mengatur operasional bank perbankan syariah, menetapkan standar manajemen risiko dan mengelola serta mengawasi pengawasan berkala, regulasi yang membantu menciptakan lingkungan usaha yang stabil. Salah satu tantangan terbesar perbankan syariah adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan produk syariah. Banyak masyarakat beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional lainnya, hanya karena tidak menggunakan istilah bunga, padahal struktur transaksinya sangat berbeda. Lembaga seperti Masyarakat Ekonomi Syariah dan lembaga sertifikasi profesi menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai bank syariah. Pelatihan ini memastikan SDM di industri perbankan syariah kompeten dan memahami prinsip syariah secara mendalam. Agar dapat bersaing dengan perbankan konvensional, bank syariah harus berinovasi. Inovasi ini tidak hanya mencakup perubahan fitur baru, tapi juga pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Kerjasama internasional sangat penting untuk memperkuat jaringan dan memperluas pengetahuan tentang praktik terbaik. Di era digital, teknologi faktor paling penting dalam perkembangan perbankan syariah. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah sangatlah besar dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan ekosistem keuangan syariah. Keberhasilan perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh bank sebagai lembaga utama, tapi juga oleh dukungan berbagai pihak, mulai dari regulator, lembaga pendidikan, lembaga fatwa, industri finance, lembaga penjamin, hingga dukungan masyarakat. Dan kolaborasi yang kuat, inovasi yang berlanjutan, dan regulasi yang merata, perbankan syariah dapat berkembang menjadi lebih modern, lebih kompetitif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Peran lembaga pengawas syariah dalam menopang integritas sistem. Salah satu fondasi terpenting dalam membangun perbankan syariah adalah keberadaan lembaga pengawas syariah yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap aktivitas bank, setiap produk, dan setiap kebijakan tetap berada dalam konditor syariah. Tanpa lembaga pengawas ini, maka perbankan syariah akan kehilangan identitasnya. Keunikannya terletak pada komitmen terhadap nilai-nilai syariah
sehingga lembaga pengawas syariah adalah elemen yang tidak boleh diabaikan. DPS merupakan garda terdepan dalam pengawasan operasional syariah di tingkat bank. Setiap bank wajib memiliki DPS yang ditunjukkan oleh DSN MUI. DPS bertugas menilai, memantau transaksi, meninjau perjanjian akad, dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam praktik operasional. DPS tidak hanya memberikan persetujuan, tapi juga menjadi tempat konsultasi bagi manajemen bank ketika terjadi situasi dilematis, misalnya dalam penentuan margin, penggunaan teknologi baru, atau inovasi produk yang belum pernah diatur dalam fatwa sebelumnya. Kerjasama lintas industri menjadi bagian kerjasama dengan Fintech Syariah. Fintech menjadi mitra besar bank syariah dalam memperluas jangkauan layanan. Dengan teknologi, bank bisa memberikan kemudahan bagi nasabah seperti pembiayaan mikro, lebih cepat, transaksi online berbasis akad syariah, penyaluran zakat, infak sedekah melalui aplikasi digital, integrasi dompet digital syariah. Fintech mampu mengurangi hambatan geografis dan membuat layanan bank syariah menjangkau masyarakat pedesaan. Kerjasama dengan industri halal. Sektor industri halal menjadi pasar utama bank syariah. Kerjasama dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pendanaan industri, makanan halal, kosmetik halal, pariwisata syariah, hingga rumah potong hewan yang halal. Contohnya itu kayak banyak proyek kerjasama dengan BUMN. Banyak proyek pemerintah yang kini diarahkan untuk menggunakan skema syariah, seperti pembangunan infrastruktur melalui sub negara, pembiayaan UMKM melalui skema pembiayaan syariah, program perumahan rakyat melalui KPR syariah. Dampak ekonomi makro dari perbankan syariah. Perbankan syariah hanya bermanfaat bagi individu, tapi juga memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional, seperti yang adil, berbasis aset nyata, dan tidak mengandalkan spekulasi, memberikan stabilitas tambahan bagi perekonomian. Stabilitas keuangan nasional. Karena perbankan syariah menghindari praktik spekulatif, maka industri ini cenderung lebih stabil ketika terjadi krisis keuangan. Pada krisis 2008 misalnya, bank syariah inovasi syariah berbasis digital. Era digital menciptakan peluang baru bagi perbankan syariah untuk berinovasi. Saat ini, bank syariah bukan hanya tempat menabung atau mengambil pembiayaan, tetapi juga menjadi platform keuangan lengkap. Dan dari seluruh penjelasan panjang ini bisa disimpulkan bahwa perbankan syariah bukan hanya sistem keuangan biasa, tetapi juga ekosistem besar yang melibatkan banyak elemen pendukung, mulai dari lembaga fatwa, lembaga pengawas, lembaga pendidikan, dan regulator, industri halal, hingga pemerintahan. Semuanya saling berhubungan. Tanpa dukungan penuh dari lembaga pendukung ini, industri keuangan syariah tidak akan bisa berdiri kokoh dan bersaing di tingkat global. Dengan perkembangan teknologi meningkatkan kesadaran masyarakat, masa depan perbankan syariah terlihat sangat cerah. Namun kesuksesan ini hanya bisa dicapai jika seluruh pihak bersinergi, berinovasi, dan menjaga nilai-nilai keadilan serta transparansi yang menjadi ciri khas ekonomi syariah. Baik, sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.
terjangkau.